Kembali di Sindo sore, pemirsa, ratusan buruh di Cimahi, Jawa Barat jadi korban PHK massal karena perusahaan beralasan terus merugi. Isak tangis iringi perpisahan ratusan buruh korban PHK. Momen haru pecah saat ratusan buruh menangis dan saling berpelukan karena menjadi korban PHK massal di pabrik PT 66 Fashion, Jalan Mahar Martanegara, Kota Cimahi. Terhitung sejak 31 Juli 2026, manajemen perusahaan mengumumkan pabrik yang memproduksi garmen ini resmi tutup. Padahal, pabrik ini sudah memproduksi berbagai jenis garmen sejak 30 tahun silam. Dipecatnya 200 karyawan pabrik garmen ini pun ditanggapi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, yang dikatakan akibat perusahaan terus merugi. Ya gini, kan garmen itu selalu problem, kan sektornya biasanya padat karya. Perusahaan-perusahaan padat karya memang secara umum begitu. Kalau dia sudah break even point, kemudian ada tempat lain yang lebih murah tenaga kerjanya, biasanya pindah. Sebagai langkah awal investigasi, pemerintah mendesak perusahaan menyelesaikan hak dan kewajiban upah buruh yang terkena PHK massal segera dipenuhi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Kebakaran lahan di Savana Bromo, Lumajang, Jawa Timur meluas hingga 85 hektar dan sampai ke Kabupaten Malang. Akses wisata melalui beberapa pintu masuk Bromo ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Ini tambah banter ya. Kebakaran lahan Savana Bromo di Blok Bantengan, Lumajang meluas hingga 85 hektar. 150 personil gabungan dari BPBD dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus berupaya memadamkan api. Namun kondisi lahan di musim kemarau membuat api terus menjalar. Titik api yang semula berada di Kabupaten Lumajang dan Probolinggo kini bergerak hingga menuju hutan Bromo di kawasan Kabupaten Malang. Imbas kebakaran, kawasan wisata Bromo ditutup sementara mulai dari pintu masuk Malang dan Lumajang. Sementara dari pintu masuk Cemoro, Lawang, Probolinggo, dan Tosari, Pasuruan masih dibuka. Demi keamanan, wisatawan dan warga dilarang mendekati kawasan yang terbakar di area savana. Utara. Ironisnya tidak ada polisi maupun petugas dinas perhubungan di lokasi untuk mengurai kemacetan tersebut. Sejumlah pengendara mengaku terjebak kemacetan hingga 2 jam. Kejebak macet berapa jam, Bang? 2 jam. 2 jam. Ini tuh nggak karena apa nih, Bang? Apa? Karena apa nih katanya, Bang? Ada info nggak? Oh, ini mau arah mana nih, Bang? Ini mau ke Cakung, Grand Sedayu. Grand Sedayu ini kena macet ya, Bang ya? Sementara itu, dari keterangan suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, kemacetan yang terjadi sejak sore hingga malam disebabkan puluhan truk masuk ke depo, kendaraan mogok, dan telatnya kendaraan molen dalam pengerjaan aspal. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah truk tronton bermuatan anyaman besi mengalami insiden tak biasa saat mendaki tanjakan ekstrim Bukit Kodok, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Tronton melaju dalam kondisi jumping dengan bagian belakang kendaraan nyaris menyentuh aspal, sementara bagian depannya terangkat tinggi hingga menjulang ke atas. Insiden ini membuat warga di sekitar lokasi panik. Pasalnya posisi bodi tronton yang tidak seimbang membuat kendaraan tersebut tampak seolah akan terbalik. Setelah berhasil menaklukkan tanjakan, tronton akhirnya berhasil melewati Bukit Kodok dan kembali berjalan normal tanpa menimbulkan kecelakaan. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan melaporkan. Kebakaran lahan di Savana Bromo, Lumajang, Jawa Timur meluas hingga 85 hektar.
Menteri Kesehatan mengaku sedih atas meninggalnya pasien BPJS yang dihujat oleh oknum tenaga kesehatan. Ratusan buruh di Cimahi, Jawa Barat jadi korban PHK massal. Halo pemirsa, kekeringan yang melanda Indonesia mengakibatkan kebakaran hutan di kawasan Kalimantan Tengah dan Bromo. Namun di sisi lain, banjir juga melanda wilayah Padang. Apakah fenomena ini menandakan rusaknya iklim di Indonesia? Kita bahas sore ini bersama saya Cikal Mutazam. Anda menyaksikan Sindo Sore. Kita awali informasi Sindo Sore hari ini, pemirsa, di mana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan terus meluas. Sejumlah petugas tumbang karena kelelahan dan terpapar asap saat melakukan pemadaman kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah hingga kini masih meluas. Cuaca panas serta angin kencang membuat api dengan cepat menjalar. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Banyaknya titik api yang bermunculan membuat petugas bekerja ekstra. Kondisi ini menyebabkan 5 petugas Dalkarhutla Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah jatuh sakit. Petugas mengalami meriang, demam, sakit kepala hingga sesak nafas akibat kelelahan serta terpapar asap. Panas, jadi berkeringat. Jadi itu menyebabkan kadang ada yang suhunya rendah. Terus karena panas itu karena panas jadi bisa tinggi suhunya. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, jumlah titik panas hingga Selasa petang mencapai 62 titik. Jumlah ini melonjak dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat hanya sebanyak 14 titik. Beberapa wilayah membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan karena kondisi medan dan keterbatasan sumber air. Kebakaran lahan di Savana Bromo, Lumajang, Jawa Timur meluas hingga 85 hektar dan sampai ke Kabupaten Malang. Akses wisata melalui beberapa pintu masuk Bromo ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Ini tambah banter ya. Kebakaran lahan Savana Bromo di Blok Bantengan, Lumajang meluas hingga 85 hektar. 150 personil gabungan dari BPBD dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus berupaya memadamkan api. Namun kondisi lahan di musim kemarau membuat api terus menjalar. Titik api yang semula berada di Kabupaten Lumajang dan Probolinggo kini bergerak hingga menuju hutan Bromo di kawasan Kabupaten Malang. Imbas kebakaran, kawasan wisata Bromo ditutup sementara mulai dari pintu masuk Malang dan Lumajang. Sementara dari pintu masuk Cemoro, Lawang, Probolinggo, dan Tosari Pasuruan masih dibuka. Demi keamanan, wisatawan dan warga dilarang mendekati kawasan yang terbakar di area savana. Hilang kontak saat melakukan pendakian, 2 orang ditemukan tewas di jurang sedalam 60 meter di Gunung Piramid, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Evakuasi berjalan dramatis karena jasad tersangkut di antara pepohonan dan ranting. 2 pendaki, Malia Vinda 51 tahun dan Ervan 35 tahun, ditemukan tak bernyawa di dasar jurang sedalam 60 meter di bawah punggung naga Gunung Piramida, Kabupaten Bondowoso. Jasad keduanya ditemukan dalam kondisi tertelungkup tersangkut ranting pohon dengan jarak 5 meter. Di sekitar lokasi, tim SAR menemukan sejumlah barang milik korban seperti tas, sepatu, dan lainnya. Keduanya dilaporkan melakukan pendakian pada hari Minggu pagi. Sebelum mendaki, mereka menitipkan motor di rumah warga. Namun hingga hari Senin, kedua korban belum turun. Padahal pendakian ke Gunung Piramid biasanya hanya memakan waktu 8 jam. Warga lalu melaporkan keduanya hilang kontak dan dilakukan pencarian. Namun akibat kondisi tak memungkinkan, tim SAR pun sempat bermalam di dekat lokasi hingga keesokan harinya baru dilakukan evakuasi. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amiro, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku mutilasi seorang pria yang ditemukan di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok. Dan
Maksud kami, pelaku dan korban diketahui mengontrak bersama di sebuah rumah di kawasan Cipayung Jaya. Petugas kepolisian menggelar olah TKP di rumah kontrakan tempat pembunuhan dan mutilasi seorang pria di kawasan Cipayung Jaya, Kota Depok. Olah TKP dilakukan untuk mencari bukti tambahan usai pelaku ditangkap. Menurut warga sekitar, pelaku dan korban mulai mengontrak di lokasi ini sejak beberapa bulan terakhir. Korban dan pelaku sering terlihat bersama, namun jarang bersosialisasi dengan warga. Ramadan, pemungutan kegiatan Ramadan itu sekitar 6-7 bulan yang lalu. Itu saya ketemu sama si korban dan ketemu sama si yang ngebunuh. Saya lagi keliling, terus kebetulan rumahnya terbuka. Saya tanya, Mas kontrak di sini? Iya Pak. Bapak RT ya? Iya. Dan tadi juga mungkin mas-mas semua, Mbak sudah tahu dari keterangan Pak Sunardi, warga saya yang memang lebih berdekatan dan memang orangnya agak tertutup ya. Sebelumnya jasad korban ditemukan di tengah tanah lapang di kawasan Pancoran Mas. Jasad korban ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan kedua kakinya hilang. Warga tak menduga karung yang sudah berhari-hari berada di lokasi ini berisi potongan tubuh korban. Hingga kini, polisi masih menyelidiki motif pelaku dan mencari potongan tubuh korban lainnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Usai ditangkap, pelaku mutilasi mengaku sengaja memotong tubuh korban untuk memudahkan membuang jasad korban. Korban juga mengaku melakukan aksinya seorang diri. Polisi berhasil menangkap pelaku mutilasi seorang pria yang ditemukan di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku memotong tubuh korban yang merupakan rekannya sendiri untuk memudahkan membuang jasad korban. Pelaku juga mengaku membuang potongan tubuh korban ke sejumlah lokasi dan beraksi seorang diri. Usai melakukan aksinya, pelaku membuang senjata tajam yang ia gunakan. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku. Habis itu kamu gimana ceritanya kamu potong itu? Karena susah bawanya bang, di situ kan ramai orang dan perubahan juga. TKP-nya di mana sih? Oh, bantai dia di mana? Hotel kah? Oh enggak. Di mana? Kontrakanku. Di kontrakanmu di mana? Kontrakanku di Cipayung. Di Cipayung. Apa? Blimbing. Jalan Blimbing. Jalan Blimbing. Terus? Nah, terus saya tanya, kamu mutilasinya gimana ceritanya? Pakai apa? Pakai pisau yang saya gunain buat nusuk dia juga. Bang. Pisaunya dari mana? Dari dapur kan saya. Pisaunya mana? Pisaunya di mana? Dibuang di mana? Dibuang di mana? Kalau itunya dibuang sama baju-bajunya bang. Iya, di mana? Daerah apa sih Depok tuh Pitara yang Kali Licin. Kurang tahu nama daerahnya bang. Pitara. Tapi masih ingat ya? Dibuangnya di bagian mana? Pokoknya dekat pom arah. Iya, maksudnya di lapangan kah? Di apa? Jalan raya tapi tong sampah itu ada. Lo tahu masih hafal kan? Nah, hafal ya. Oh, unjukin semua. Potongannya juga. Oh, unjukin itu potongannya. Iya. Ya. Kau bunuh dia sama siapa aja? Sendiri. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pelaku mutilasi di Depok, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan rekan Indira Utomo di Polda Metro Jaya. Selamat sore Indira, seperti apa informasi terbaru soal kasus ini? Apakah motif pelaku sudah diketahui? Ya, selamat sore Cikal dan juga pemirsa. Memang Polda Metro Jaya saat ini tengah mengungkap kasus pembunuhan yang disertai dengan mutilasi terhadap pria berinisial K yang jasadnya ditemukan di daerah Pancoran Mas Depok, yang mana memang pria berinisial SA selaku pelaku ini berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah adanya penemuan jasad pada 5 Agustus 2026, yang mana pelaku ini ternyata berhasil diamankan di wilayah Pandeglang, Banten. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan telepon genggam milik pelaku, penyidik juga menemukan bahwa pelaku ini memang ternyata bergabung dalam sebuah komunitas penyuka sesama jenis. Yang mana polisi juga mengungkap bahwa pelaku dan korban ini pertama kali berkenalan melalui aplikasi media sosial. Dan dari hasil penyelidikan penyidik memang menduga memang ada motif ingin menguasai harta dan juga benda milik korban, yang mana korban dan pelaku ini berkenalan pada bulan Juli 2026 dan keduanya sepakat untuk bertemu di sebuah kontrakan pada 23 Juli 2026 di kawasan Depok. Kemudian
pelaku melakukan aksi percobaan pembunuhan begitu melalui penusukan bagian perut dan juga melukai leher korban dengan pisau hingga meninggal dunia. Dan pelaku juga mengaku memutilasi korban karena kesulitan membawa jasad keluar karena kontrakan itu memang daerahnya cukup ramai padat penduduk. Dan pada 24 Juli tubuh korban ini dibungkus oleh plastik hitam dan karung beras selalu dibuang ke lahan kosong di kawasan Tanah Merah Pancoran Mas. Sementara kedua kakinya ini dibuang di daerah yang berbeda, yakni di aliran sungai di wilayah Pitara Pancoran Mas. Untuk motifnya sendiri memang sedang didalami dan memang setelah membunuh korban, pelaku ini membawa kabur sepeda motor dan juga telepon genggam yang mana dari hasil pencurian tersebut, kedua barang tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk melarikan diri ke daerah wilayah Pandeglang, Banten. Dan memang sejak awal aksi pembunuhan ini telah direncanakan memang untuk merampas harta dan benda milik korban. Sementara itu, Cikal. Baik, terima kasih Indira melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali, kami juga akan tunggu perkembangan informasi berikutnya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan Jakarta aman selama bulan Agustus. Dan untuk mengamankan Jakarta, Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike. Maraknya isu aksi massa di Jakarta pada bulan Agustus ini membuat Pemprov buka suara. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun tegaskan, ibu kota tetap kondusif. Pramono pun mengajak masyarakat menjaga ibu kota negara. Untuk menjamin Jakarta tetap aman, nyaman, damai, itu adalah tugas kita bersama. Sehingga dengan demikian, apa yang kami lakukan untuk membuat aman nyaman itu, kalau hati kita nyaman aman kan pasti suasananya juga aman nyaman. Dan saya termasuk meyakini Jakarta bulan Agustus ini aman nyaman. Sementara itu, untuk memastikan keamanan kota Jakarta, Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike atau serangan pencegahan untuk memastikan keamanan ibu kota Jakarta. Tak hanya itu, patroli pun akan ditingkatkan. Polda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Sebelumnya, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Masyarakat pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga kekhawatiran akan adanya aksi massa. Pemerintah merapatkan barisan usai marak isu aksi massa besar-besaran di bulan Agustus ini. Usai pertemuan dengan Kapolri, Panglima TNI hingga Kepala BIN, Menko Polhukam menyatakan situasi di tanah air saat ini sangat terkendali. Menyikapi kekhawatiran soal situasi keamanan jelang perayaan HUT RI ke-81 bulan Agustus ini, pemerintah merapatkan barisan. Rabu siang, Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, hingga Kepala BIN menyampaikan pernyataan sikap. Kepada publik, Menko Polhukam Jamari Caniago menegaskan situasi di tanah air saat ini sangat terkendali. Jamari menegaskan informasi di media sosial yang menyebut adanya aksi massa di sejumlah daerah adalah hoaks alias berita bohong. Sangat mantap. Dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali di masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi untuk menyegarkan kondisi-kondisi yang kita hadapi pada setiap saat. Jajaran kepolisian kini terus memburu siapa dalang penyebar hoaks. Sejumlah pemilik akun penyebar hoaks telah diamankan. Salah satunya seorang perempuan asal Ciamis, Jawa Barat yang menyebarkan konten hoaks di TikTok soal demonstrasi besar di DPR di bulan Agustus ini.
Kekhawatiran publik soal situasi keamanan di Jakarta merebak setelah beberapa mal di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya ramai-ramai membangun pagar besi setinggi 3 meter. Publik berspekulasi soal adanya ancaman aksi massa besar-besaran menjelang perayaan HUT RI ke-81 bulan Agustus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti beredarnya unggahan di media sosial yang menampilkan foto-foto unjuk rasa besar tanpa konteks yang jelas. Menurut JK, tidak sedikit gambar yang digunakan merupakan dokumentasi aksi lama, namun seolah-olah menggambarkan kondisi saat ini. Terkait hal tersebut, JK mengingatkan agar penggunaan konten semacam itu tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Meski demikian, ia menyatakan kebebasan berpendapat tetap harus dihormati selama tidak disertai tindakan yang merusak. Negara demokrasi, memberikan pendapat ya biasa saja, asal jangan merusak, jangan nanti menakutkan masyarakat. Nah, betul itu. Setiap hari kita lihat di media medsos itu fotokan akan raksasa itu demo tahun lalu atau demo 5 tahun lalu itu. Ya itu yang menakutkan masyarakat. Tapi memberikan pandangan silakan. Tapi jangan merusak. Keinformasi lain, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sedih atas meninggalnya seorang pasien BPJS yang dihujat oleh oknum tenaga kesehatan. Menkes mengakui masih ada kekurangan pada fasilitas maupun layanan kesehatan dan terus berupaya memperbaikinya. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Saya menyadari kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Berawal dari curhat di media sosial terkait lamanya menunggu ruangan perawatan, unggahan seorang pasien BPJS Kesehatan, Yurizal Trihairawan, malah berbuah perundungan. Mirisnya, hujatan dan komentar nir empati ini datang dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Belakangan diketahui dari unggahan kerabatnya, Yurizal telah meninggal dunia pada 31 Juli lalu. Tak pelak, warganet pun geram dan membongkar identitas pemilik akun yang merundung korban. Akhirnya, sejumlah dokter dan tenaga kesehatan ramai-ramai minta maaf. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial, di Threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik UTAS yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas UTAS saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Adalah saya pada saat komentar lupa mengganti akun sehingga yang saya gunakan itu adalah akun dari istri. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tak hanya menyakitkan dan miskin empati, apa yang dilakukan sejumlah dokter dan tenaga kesehatan ini jelas melanggar kode etik profesi. Ya, kembali di Sindo Sore, pemirsa, kematian Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, masih misterius. Pemerintah Desa Walahar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menyatakan masih menunggu status kematian Sutrimo dari pihak keluarga. Kepala Desa Walahar Narsim mengatakan Sutrimo merupakan warga Desa Walahar, namun selama bertahun-tahun Sutrimo diketahui lebih banyak berada di luar daerah karena bekerja di lingkungan Jampitsus. Sehingga aktivitas kesehariannya di desa tidak banyak diketahui oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Hingga saat ini pemerintah Desa Walahar juga belum mencatat secara administratif peristiwa meninggalnya Sutrimo. Hal tersebut karena pihak keluarga masih belum menyampaikan laporan resmi kepada pemerintah desa terkait status kematian yang saat ini ramai diberitakan di berbagai media.
Belum data kalau di aparat desa. Belum. Iya. Artinya dia tapi warga sini Pak. Warga sini. Belum didata dari meninggal warga sini meninggal di mana itu. Sudah masuk ke kelurahan sini. Belum masuk karena orangnya kayak masih itu disuruh ke desa aja masih trauma. Oh keluarganya? Iya. Oh, berarti keluarganya belum sama desa itu belum komunikasi yang ini ya? Sudah komunikasi tapi kayak sekarang udah kayak tertutup. Di telepon Pak Carik aja sudah tertutup banget itu. Pada misteri kematian Sutrimo, kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo. Polda Metro Jaya kini melibatkan pusat laboratorium forensik demi membongkar teka-teki kematiannya. Dalam olah TKP, tim penyidik mengambil sejumlah sampel untuk pemeriksaan laboratorium lanjutan. Selain mengandalkan pembuktian ilmiah melalui Puslap 4, penyidik juga mulai memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang tersangka pengedar narkoba jenis ganja di kawasan Jakarta Timur diringkus polisi. Barang bukti berupa 27 kg ganja siap edar turut disita. Inilah detik-detik Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap para tersangka pengedar narkoba di wilayah Jakarta Timur. Salah satu tersangka berinisial FR tidak berkutik setelah petugas merangsek masuk ke dalam sebuah kontrakan di wilayah Cipinang. Petugas menyita barang bukti ganja seberat 27,96 kg dan juga sabu seberat 2,69 gram siap edar. Usai pengembangan, 3 orang pria berinisial DHP, FR, dan YP di berbagai lokasi di wilayah Jakarta Timur ditangkap. Kami, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, telah berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika jenis ganja dan sabu di wilayah Jakarta Timur. Saat ini ketiga tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Usai menggelar sayembara tangkap pelaku begal dapat uang jutaan rupiah, kini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat sayembara berburu penjualan obat tramadol dan minuman keras. Demul pun menjanjikan hadiah bagi warga yang mengunggah toko penjual tramadol dan minuman keras di media sosial. Sekarang ini banyak orang yang jualan tramadol dan warung-warung minuman keras ilegal. Bagi warga Jabar, siapa yang bisa memposting, menceritakan warung-warung tramadol di media sosial, saya akan kasih hadiah juga. Dalam akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali menggelar sebuah sayembara. Kali ini Deddy Mulyadi akan memberikan hadiah jika warga mengunggah ke media sosial tentang penjualan obat tramadol dan minuman keras di wilayah Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dengan maraknya penjualan obat tramadol dan minuman keras yang berdampak buruk pada kesehatan anak muda. Selain itu, pihak Pemprov Jabar juga akan berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat untuk memberantas peredaran tramadol di Jawa Barat. Menurut Deddy Mulyadi, pihaknya akan terus menyatakan perang terhadap penjual tramadol hingga peredarannya keluar dari Jawa Barat. Iya, itu harus dilawan, Mbak. Kan nggak boleh lagi dibiarkan. Masa banyak orang takut oleh orang yang jualan tramadol? Kan aneh gitu loh. Menurut saya nggak boleh rasa takut lagi. Saya nanti hari Jumat dengan Pak Kapolda akan berkoordinasi dan kemudian nanti gerakannya itu sampai desa dan kelurahan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan sayembara tentang penangkapan begal dengan hadiah jutaan rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang putusan pra-peradilan ketiga Roy Suryo digelar hari ini. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan ganti rugi material yang diajukan Roy Suryo. Dalam sidang putusan, Hakim memutuskan menolak gugatan ganti rugi senilai 206 juta rupiah yang diajukan oleh Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya. Hakim mengatakan permohonan Roy Suryo tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil berupa kurang laporan pihak.
Hakim menilai berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2015, pihak berwenang melakukan penggantian kerugian negara adalah Menteri Keuangan. Diketahui ganti rugi sebesar 206 juta rupiah ini atas dugaan tindakan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik Polda Metro Jaya dalam melakukan penahanan. Menyimpulkan saja, ya. Jadi yang pertama, persis sama seperti yang saya sampaikan tadi sebelum kita mulai sidang. Apapun hasilnya, kita terima dan alhamdulillah dengan baik, ya. Itu artinya ini proses pembelajaran. Dan persis juga seperti yang saya katakan, ini semua akan berguna tidak hanya bagi kami, saya dan juga tim hukum, tapi juga untuk masyarakat lain. Jadi masyarakat yang lain nanti nggak perlu kemudian susah-susah lagi harus ada kurang pihak kalau mengajukan, enggak. Nanti akan diajukan lagi. Jadi jelas ya. Yang kedua adalah kesimpulannya juga hari ini kita sudah sepakat, langsung saya tadi maju ke depan teman-teman kuasa hukum, ya, lanjut, ya, ajukan lagi. Jadi clear ya. Jadi karena putusannya dari Hakim Tunggal pra peradilan yaitu Pak Iketut Darpawan itu adalah bukan ditolak. Sekali lagi jangan sampai ada yang menulis ditolak, ya. Tidak ditolak, tetapi belum diterima atau belum diterima karena kurang pihak. Nah, karena kurang pihak itu yang menjadi pertimbangan, maka kita tambah pihak nanti pada pengajuan berikutnya. Nah, jadi ini yang menarik. Karena kita akan tambah pihak, maka nanti akan ada pengajuan lagi. Dan pengajuan lagi itu tentu saja akan kita ajukan setelah pra-peradilan yang keempat. Sebelumnya, Roy Suryo ajukan pra-peradilan yang ketiga terkait kerugian atas penangkapan dan penahanannya yang tidak sah. Pihak termohon Polda Metro Jaya pun meminta hakim menolak permohonan tersebut karena dinilai tak berdasar. Sidang pra-peradilan ketiga yang diajukan Roy Suryo terkait tuntutan ganti rugi atas penangkapan dan penahanan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa siang. Persidangan beragendakan penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon. Sebelumnya dalam gugatannya, Roy Suryo menuntut ganti rugi sebesar 206 juta rupiah. Tuntutan ini diajukan atas dugaan tindakan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik Polda Metro Jaya dalam melakukan penahanan yang dinilai tidak sah. Sementara itu, tim kuasa hukum termohon yakni Polda Metro Jaya menilai gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo tidak berdasar dan pembuktiannya tidak memadai, sehingga meminta hakim untuk menolak permohonan tersebut. Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pada Senin 3 Agustus lalu, pihak Polda Metro Jaya menghadirkan Hendri Jayadi Pandiangan, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI). Hendri menekankan tuntutan ganti rugi atas penangkapan atau penahanan yang dinyatakan tidak sah tidak bisa serta-merta dikabulkan dan dibebankan kepada negara. Meski pasal 173 KUHP membuka ruang bagi tersangka untuk menuntut ganti rugi, terdapat batasan dan parameter ketat yang harus dipenuhi. Sementara itu, sidang putusan pra-peradilan ketiga yang diajukan Roy Suryo dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan dibacakan pada Kamis 6 Agustus 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut jika biaya pendidikan di Jakarta lebih mahal ketimbang di Singapura. Pernyataan itu disampaikan dalam Rakornas Dukcapil dan rilis data kependudukan semester 1 tahun 2026 Selasa kemarin. Tito Karnavian menceritakan pengalaman saat dulu sempat menyekolahkan anaknya di Jakarta dan harus berpindah ke Singapura. Benar Bu Wali. Bu Wali, saya melihat, mohon maaf ini, ya, saya tidak membanggakan Singapura, tapi pengalaman aja. Saya merasa kok lebih murah kok di Singapura nyekolahin anak dibanding dengan saya di Jakarta. Jujur aja. Benar Bu Wali. Bu Wali Kota Jakarta Utara di sini. Anak-anak saya lulus di sekolah di salah satu sekolah lah, saya nggak mau sebut, di Jakarta Selatan yang nggak jauh dari tempat saya kerja di Mabes Polri. Sekolah favorit. Satu anak 1,6 juta. 3 anak 4,8. Saya harus ngasih makan mereka uang jajan 50.000, ya, per hari 150.000. Karena jauh dari rumah, ya, dan saya nggak bisa ngantar karena saya juga butuh kendaraan. Saya harus beli kendaraan buat anak saya bertiga.
Setelah itu perlu supir, bayar supir, perlu bensin, ya kan? Jadi hitungannya 4,8 ditambah supir, ditambah beli mobil, tambah bensin, tinggi. Nah ketika saya di Singapura, ya, karena sekolahnya standar semua SD-nya. Jangan salah, itu di Singapura mereka nggak punya sumber daya alam, ya, natural resources-nya nggak ada. Jadi mereka invest di human capital, human resources. 30% anggaran buat pendidikan. Sehingga sekolahnya standar semua SD-nya. Nah begitu standar semua, maka menggunakan sistem zonasi. Kita begitu email, masukkan portal layanan publik tadi, tanpa harus ke sana, kita dipilihkan sekolah yang terdekat dari rumah. Nah, sedangkan sekolahnya subsidi. Saya ingat betul bayarnya $100 per bulan. Saat itu kurs masih Rp6.000. Sementara itu, pernyataan Tito Karnavian itu ditanggapi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Menurut Abdul Muti, sekolah di Singapura jumlahnya sedikit sekali. Sekolah di Indonesia ada sekitar 400.000 sekolah dengan murid sekitar 53 juta anak. Jadi kompleksitas persoalannya pun sangat berbeda. BRIN memamerkan 200 produk riset dan inovasi ke Presiden Prabowo Subianto. Salah satu produk andalannya adalah Absorbed Natural Gas (ANG) yang menjadi poin untuk revolusi energi di Indonesia. 150 peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memaparkan hasil riset dan inovasinya ke Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. BRIN memaparkan 12 klaster riset meliputi bidang energi, pangan, transportasi, antariksa, perumahan nuklir, logam, tanah jarang hingga inovasi yang mendukung program MBG. Selain paparan, BRIN juga menampilkan sejumlah produk inovasi yang dijadwalkan akan ditinjau langsung oleh Presiden bersama para penelitinya. ANG menjadi salah satu produk andalan yang menjadi solusi untuk menghemat gas hingga devisa negara. Arif mengklaim BRIN terus berupaya menghasilkan penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan serta mendukung kemajuan ekonomi Indonesia. Kami memaparkan dari 12 klaster itu isu pangan, isu riset tentang pangan, riset tentang energi, riset tentang berkaitan untuk bisa mensupport produk kita untuk kampung nelayan, produk kita untuk MBG, kemudian juga riset antariksa, riset penerbangan, riset nuklir, kemudian riset logam tanah jarang, ya, kemudian riset perumahan, riset transportasi, riset kesehatan, ya itu produk-produk riset kita memang sudah sangat banyak dan terus terang tidak semua produk inovasi bisa kami pamerkan. Ya setiap klaster punya kebanggaannya. Seperti energi tadi kan kita bisa memberikan solusi untuk menghemat gas, untuk bisa menghemat devisa. Karena kalau ANG tadi bisa digunakan dengan tekanan kurang dari 30 bar, ya, maka itu bisa menjadi pengganti LPG. Jadi ini salah satu andalan kita yang nanti akan bisa memberikan solusi untuk bidang energi. Begitulah dalam bidang pangan, kami juga punya peralatan pertanian, juga punya varietas unggul yang Pak Presiden juga sering menyampaikan tentang bagaimana menghasilkan padi di lokasi yang memang memiliki lahan asin. Nah itu padi biosalin kami juga sudah punya dan sekarang itu yang paling penting adalah bagaimana proses percepatan produksi dari benih-benih yang dihasilkan oleh BRIN supaya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga kami dengan Kementan selalu berkoordinasi, selalu berkolaborasi. Ya kami pun juga akan menyampaikan bahwa kami dengan Kemendikbudristek ada kerjasama perumusan peta jalan riset Indonesia. Jadi untuk memberikan arah riset di Indonesia ke depan maka peta jalan menjadi penting dan agenda riset apa yang harus dilakukan sampai 2045. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan terus meluas. Sejumlah petugas
tumbang karena kelelahan dan terpapar asap saat melakukan pemadaman api. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah hingga kini masih meluas. Cuaca panas serta angin kencang membuat api dengan cepat menjalar. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Banyaknya titik api yang bermunculan membuat petugas bekerja ekstra. Kondisi ini menyebabkan 5 petugas Dalkarhutla Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah jatuh sakit. Petugas mengalami meriang, demam, sakit kepala hingga sesak nafas akibat kelelahan serta terpapar asap. Panas, jadi berkeringat. Jadi itu menyebabkan kadang ada yang suhunya rendah. Terus karena panas itu karena panas jadi bisa tinggi suhunya. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, jumlah titik panas hingga Selasa petang mencapai 62 titik. Jumlah ini melonjak dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat hanya sebanyak 14 titik. Beberapa wilayah membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan karena kondisi medan dan keterbatasan sumber air. Sementara kebakaran lahan di Savana Bromo, Lumajang, Jawa Timur meluas hingga 85 hektar dan sampai ke Kabupaten Malang. Akses wisata melalui beberapa pintu masuk Bromo ditutup sementara hingga waktu tak ditentukan. Oh, ini tambah banter ya. Kebakaran lahan Savana Bromo di Blok Bantengan Lumajang meluas hingga 85 hektar. 150 personil gabungan dari BPBD dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus berupaya memadamkan api. Namun kondisi lahan di musim kemarau membuat api terus menjalar. Titik api yang semula berada di Kabupaten Lumajang dan Probolinggo kini bergerak hingga menuju hutan Bromo di kawasan Kabupaten Malang. Imbas kebakaran, kawasan wisata Bromo ditutup sementara mulai dari pintu masuk Malang dan Lumajang. Sementara dari pintu masuk Cemoro, Lawang, Probolinggo, dan Tosari Pasuruan masih dibuka. Demi keamanan, wisatawan dan warga dilarang mendekati kawasan yang terbakar di area savana. Kembali di Sindo sore, pemirsa, ratusan buruh di Cimahi, Jawa Barat jadi korban PHK massal karena perusahaan beralasan terus merugi. Isak tangis iringi perpisahan ratusan buruh korban PHK. Momen haru pecah saat ratusan buruh menangis dan saling berpelukan karena menjadi korban PHK massal di pabrik PT 66 Fashion, Jalan Mahar Martanegara, Kota Cimahi. Terhitung sejak 31 Juli 2026, manajemen perusahaan mengumumkan pabrik yang memproduksi garmen ini resmi tutup. Padahal, pabrik ini sudah memproduksi berbagai jenis garmen sejak 30 tahun silam. Dipecatnya 200 karyawan pabrik garmen ini pun ditanggapi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, yang dikatakan akibat perusahaan terus merugi. Ya gini, kan garment itu selalu problem, kan sektornya biasanya padat karya. Perusahaan-perusahaan padat karya memang secara umum begitu. Kalau dia sudah break even point, kemudian ada tempat lain yang lebih murah tenaga kerjanya, biasanya pindah. Sebagai langkah awal investigasi, pemerintah mendesak perusahaan menyelesaikan hak dan kewajiban upah buruh yang terkena PHK massal segera dipenuhi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membantah narasi yang menyebut pemerintah melarang aktivitas usaha dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan, pemerintah tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang mengarah pada kebijakan penutupan warung rakyat. Menurutnya, narasi tersebut merupakan informasi palsu yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan sengaja disebarkan untuk menyesatkan masyarakat. Pemerintah pun telah melaporkan penyebar informasi tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hampir kolab ini. Narasi yang bilang Mendes mau nutup warung, melarang 2 km radius tidak boleh warung kelontong, itu sekali lagi kami tegaskan
kami tidak pernah menyampaikan itu, dan itu dibuat dengan teknologi AI. Jadi tidak perlu masyarakat percaya dan hentikan provokasi seperti itu karena sangat mengganggu stabilitas nasional, terutama kehidupan bermasyarakat di desa. Saya punya kepentingan supaya ada keguyupan, kekompakan, tidak ada narasi-narasi negatif, dan memang kami tidak pernah melakukan pernyataan itu. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tegas menyebut gaji manajer Kopdes bukanlah 16 juta rupiah. Menurutnya angka tersebut terlalu besar. Meski demikian, Purbaya mengaku belum mengetahui angka final gaji manajer Kopdes. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa ungkap gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih yang mencapai 16 juta rupiah per bulan tidaklah benar. Dijumpai di Kementerian Keuangan hari Rabu, Purbaya sebut angka itu terlalu tinggi. Bahkan dengan tegas ia menyatakan pemerintah tidak akan menyetujui usulan tersebut apabila memang diajukan. Meski begitu, Purbaya mengaku belum mengetahui angka final gaji manajer Kopdes. Kalau 16 juta pasti salah, kegedean kayaknya. Saya dengar UMP lebih sedikit aja masih ketinggian. Tapi saya nggak tahu angka yang terakhir berapa, tapi nggak sampai segitulah. Berarti akan Anda kalau nggak, Anda pindah sana. Berarti jadi kita belum lihat angkanya. Belum diputuskan. Tapi nggak sampai segitu pasti. Kalau segitu ya kita nggak setujuin aja, selesai. Sebelumnya, rangkaian pembekalan bela negara dan manajerial program SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia bagi calon manajer Koperasi Desa resmi berakhir. Diklat yang berlangsung sejak 17 Juni hingga 31 Juli ini berhasil meluluskan sebanyak 33.785 peserta. Mereka telah dibekali wawasan kebangsaan serta manajemen kepemimpinan untuk menjadi penggerak ekonomi desa dan kawasan pesisir. Sebagai langkah pengabdian, para lulusan SPPI ini siap diterjunkan dan ditempatkan secara langsung di 1021 unit koperasi yang sudah mulai beroperasi penuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan tidak memberi toleransi terhadap kasus keracunan makan bergizi gratis. BGN akan melibatkan kepolisian jika ditemukan unsur kesengajaan atau sabotase pada proses produksi maupun distribusi menu MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono berkomitmen akan menindak tegas kasus keracunan makan bergizi gratis. Terbaru dalam kasus keracunan MBG di Semarang, Jawa Tengah dan Jayapura, Papua, BGN telah membekukan sejumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dari hasil penyelidikan, menu MBG terbukti mengandung bakteri berbahaya akibat proses memasak yang tidak sesuai prosedur. BGN juga tidak menutup peluang akan melibatkan kepolisian jika terjadi dugaan sabotase atau kesengajaan. Zero toleran sama keracunan ini kita lagi cari, maksudnya so far sih sudah menurun, cuman kita ingin nol, nggak boleh lagi ada. Jadi bukan kok kemudian menurun kita berpuas hati, nggak. Target saya adalah gimana caranya, apapun caranya, bagaimana caranya itu kemudian nol case keracunannya. Kami melihat beberapa sebab gitu ya, ini kita ngomong lebih umum gitu. Ada yang misalnya SOP-nya dia masaknya kecepatan. Ini kan masalah kedisiplinan, ya kan? Nah, ini kita lagi cari formula. Kalau memang ada unsur-unsur lain, ya misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian. Memang kalau ada ya kita serahkan semua. Jadi begitu itu ada keracunan, tim Kementerian Kesehatan sudah turun. Laporannya sudah ada, hasil labnya juga sudah ada. Jadi memang kita identifikasi ada beberapa makanan yang ada bakteri E. coli-nya. Bukan hanya semangka, tapi ada beberapa makanan lain. Dan kita juga sudah melihat masalahnya ada prosesnya di mana, dan kita sudah memberikan masukan ke BGN mengenai masalah-masalah yang terjadi di SPPG tersebut. Saya pribadi melihat sekarang Pak Sudaryono ini jauh sangat responsif, jauh sangat terbuka, sehingga kalau dapat masukan itu cepat sekali merespons ya. BGN juga terus bekerja sama dengan pengawas Kementerian Kesehatan untuk memeriksa makanan dan memastikan setiap dapur MBG memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi.
Pemirsa, Kementerian Kesehatan melaporkan hingga Juli 2026 program cek kesehatan gratis telah menjangkau sekitar 73,8 juta pelanggan. Jumlah tersebut secara rinci sebanyak 62,7 juta di screening di puskesmas dan komunitas, serta sekitar 11,1 juta anak di screening di sekolah. Dalam paparannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan jumlah tersebut telah mendekati target cakupan 2026, yakni sebanyak 130 juta orang. Di mana tahun ini program CKG difokuskan pada tindak lanjut pada 3 kondisi kesehatan, yakni tekanan darah, gula darah, dan kolesterol tinggi, sebagai upaya meningkatkan angka harapan hidup dan umur harapan hidup sehat. Cek kesehatan gratis. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan melaporkan terdapat kenaikan cakupan dari seluruh kelompok usia sepanjang periode 2026 dengan tambahan peserta termasuk 1,5 juta bayi baru lahir, 4,5 juta anak usia prasekolah, serta 9,7 juta lansia. Meski cakupan lebih tinggi dari 2025, pemerintah menilai masih terdapat tantangan berupa ketidaktahuan publik tentang CKG dikarenakan ketakutan terkait hasil pemeriksaan maupun belum memiliki waktu untuk berkunjung ke puskesmas. Kita temukan 27. Ini yang awal kita kejar cakupannya dulu, ya udah 70 juta nih. Sekarang kita mau ngejar tata laksananya. Saya butuh masukan bahwa yang kita harus perbaiki apa? Tadi memang tesnya kan banyak tuh. Pertama tuh 13, ada 4, ada yang sampai 16. Tapi sudah kita lihat kalau terlampau banyak juga, nanti kita keteteran untuk tata laksananya. Padahal ekspektasi masyarakat udah tinggi kan. Kayak kita lakukan screening jiwa nih. Screening jiwa kan kalau di WHO bilang 1 dari 10. Jadi bayangin kalau kita 70 juta, itu kan secara teori, unless Indonesia lebih baik dari dunia gitu ya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perusahaan tambang batubara yang telah memperoleh perpanjangan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara menjadi izin usaha pertambangan khusus wajib merealisasikan program hilirisasi. Pemerintah memastikan tidak akan ragu mengambil langkah sesuai ketentuan apabila kewajiban tersebut diabaikan. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Presiden meminta seluruh perusahaan yang telah mengantongi IUPK benar-benar melaksanakan komitmen hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Pemerintah akan mengawasi pelaksanaannya dan menindak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut sesuai peraturan perundang-undangan serta semangat pasal 33 UUD 1945. Adapun sejumlah perusahaan yang telah beralih status dari PKP2B menjadi IUPK antara lain Adaro Indonesia, Arutmin Indonesia, Brau Coal hingga Kideko Jaya Agung. Tadi saya juga melaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan program hilirisasi beberapa perusahaan-perusahaan nasional yang mendapatkan perpanjangan dari PKP2B menjadi IUPK, yang salah satu kewajibannya itu adalah harus melakukan hilirisasi. Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan, dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan pasal 33. Implementasi kebijakan penataan produksi dan pembatasan pasokan batu bara mulai tercermin pada kinerja sektor pertambangan. Badan Pusat Statistik mengungkapkan lapangan usaha pertambangan menjadi satu-satunya sektor yang mengalami kontraksi pada triwulan 2 2026 meski ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 5,29% secara tahunan. Badan Pusat Statistik mencatat lapangan usaha pertambangan menjadi satu-satunya sektor yang mengalami kontraksi pada triwulan 2 2026, meski ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 5,29% secara tahunan. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edi Mahmud mengungkapkan sektor pertambangan menyusut 1,64% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tekanan terbesar berasal dari pertambangan biji logam yang anjlok 9,42% akibat penurunan produksi biji bauksit, timah, dan nikel. Penurunan tersebut juga diperburuk oleh belum pulihnya operasi tambang bawah tanah Grasberg Block Cave di Papua Tengah setelah insiden longsor pada September 2025. Pertama, dari sisi lapangan usaha pada triwulan 2 2026 secara year on year
seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali lapangan usaha pertambangan. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi dan pertambangan. Pemerintah resmi menunda implementasi pemungutan pajak penghasilan pasal 22 kata transaksi di marketplace yang telah berlaku 1 Agustus 2026. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat yang dinilai belum pulih sepenuhnya. Pemerintah resmi menunda implementasi pemungutan pajak penghasilan atau PPh pasal 22 atas transaksi di marketplace yang telah berlaku sejak 1 Agustus 2026. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat yang dinilai belum pulih sepenuhnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan kebijakan tersebut belum akan diberlakukan pada bulan ini. Menurutnya, pemerintah memilih menunda implementasi agar tidak menambah beban pelaku usaha maupun masyarakat di tengah kondisi konsumsi yang masih memerlukan dukungan. Terus satu lagi, pajak online mungkin kita tunda, enggak Agustus ini mulai berjalan. Si itu udah bikin ya, PMK-nya dibuat ya, marketplace yang tambahan itu ya, marketplace itu. Udah muat Pak, mulai 1 Agustus kemarin pada pedagang online juga udah nge-share bukti potongnya di media sosial. Kalau misalnya Shopee atau Tokopedia tuh udah mungut Pak, itu gimana Pak kalau dulu? Nanti kita tunda dulu. Saya bilang sampai akhir Agustus, sampai keadaan. Saya selalu bilang kalau daya belinya, ekonominya sudah membaik. Pemirsa, berdasarkan hasil monitoring, pemanfaatan dana keistimewaan Yogyakarta telah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran. Namun tetap diperlukan adanya evaluasi untuk penyempurnaan pelaksanaan program agar hasilnya lebih optimal. Pemanfaatan dana keistimewaan Yogyakarta sejauh ini sudah memberikan manfaat kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. Dari hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri bersama Paniradia Keistimewaan, diketahui segala urusan yang menjadi target penyaluran dana keistimewaan sudah diupayakan. Paniradia Pati Kurniawan menjelaskan, berbagai program urusan kebudayaan, kelembagaan, tata ruang, dan pertanahan telah menunjukkan hasil yang positif. Meski demikian, setiap program tetap perlu penyempurnaan lewat evaluasi secara berkelanjutan agar terlaksana semakin optimal. Sebetulnya di semua urusan itu sudah berproses ya. Kinerjanya sebetulnya juga sudah sangat bagus ya. Sehingga kalau ditanya yang membanggakan, hampir di setiap urusan sangat membanggakan sebetulnya ya. Tapi memang tentu kita tidak bisa puas ya dengan target yang beberapa sudah kita capai, karena memang ada beberapa yang kemudian harus kita kejar lagi ya. Menurut Kurniawan, melalui pemantauan secara berkala, berbagai kendala yang muncul di lapangan bisa segera diidentifikasi. Sehingga pelaksanaan program dapat terus diperbaiki sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Sementara itu, salah satu penerima manfaat dana keistimewaan Yogyakarta adalah Kalurahan Sumberharjo yang berpredikat Desa Mandiri. Kalurahan ini memiliki potensi pertanian, peternakan, dan pengembangan usaha berbasis pemanfaatan aset desa. Pada tahun anggaran 2026, Kalurahan Sumberharjo memperoleh BKK DAIS dengan anggaran Rp350 juta. Kegiatan difokuskan pada pemanfaatan aset tanah kas Kalurahan untuk mendukung pengembangan usaha produktif masyarakat. Khususnya melalui pembangunan sarana budidaya melon dan pengembangan peternakan kambing. Anggaran yang digunakan untuk pembuatan greenhouse ini disupport dari dana keistimewaan.
salah satunya, dan program lainnya yaitu peternakan kambing perah Sanen Sapera. Semoga bantuan dari dana keistimewaan bermanfaat bagi warga kami, terutama warga keluarga miskin yang ada di Kalurahan Sumberharjo. Kembali di News Masuk Kamis Indo Sore, pemirsa, setelah menempuh perundingan selama beberapa hari, Iran dan Oman mengumumkan telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz. Kesepakatan tersebut mengenai kesepahaman koordinat geografis jalur pelayaran tanpa harus membuka total Selat Hormuz. Perundingan antara Iran dan Oman sebelumnya berakhir dengan penolakan Iran atas usul Oman yang menawarkan kendali Selat Hormuz, yakni 50% untuk Iran dan kendali 50% untuk Oman. Usul tersebut ditolak Iran sebab Iran tetap tegas untuk menguasai Selat Hormuz 100%. Namun hari ini, kedua negara mencapai kesepakatan baru terkait koordinat geografis jalur pelayaran inbound dan outbound. Pembagian rute ini dirancang mengikuti kemauan Iran, di mana Iran tetap memegang kendali utama Selat Hormuz. Nantinya, Iran berhak untuk memeriksa kargo, tujuan, dan menyaring semua kapal yang masuk. Sementara Oman hanya kebagian jalur keluar kapal, namun keluarnya kapal tetap harus melalui izin Iran. آخرین وضعیت این هستش که تقریبا روی تمامی موضوعاتی که مطرح بود هم بالاخره نقشه مسیرهای عبور، مسیرهای ورود و خروج ترافیک دریایی و اون تفاهمات جانبی اون با عمان، چون فقط یک نقشه که نیست، اینها تقریبا تفاهمات اصولی با عمان انجام شده. یعنی ما دیگه پیشرفت‌های بسیار زیادی حاصل شده در گفتگوها با عمان و این پیشرفت‌ها در آستانه نهایی شدن هست. Garibabadi juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak terlibat dalam perjanjian ini. Menariknya, Donald Trump mengklaim bahwa perundingan dengan Iran terkait Selat Hormuz berjalan dengan baik dan akan segera membuka Selat Hormuz. Well, you'll find out today or tomorrow. I mean, they're going to go quickly, one way or the other. It's not very complex. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase one, and phase two is we then will talk about the nuclear capacity, the nuclear, as we've been mentioning. Basically, it's, I think, the denuclearization of Iran has to happen, and that'll be the second phase. But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization, and that'll take a little while. But we're very strong on it. They cannot have a nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. Dalam perjanjian ini, Iran mengusulkan besaran tarif berkisar antara 5-7% dari total nilai muatan kargo. Sedangkan Oman mengusulkan tarif yang lebih rendah, yakni 3% dari nilai kargo. Iran, Pakistan perkuat kerjasama ekonomi melalui pertemuan tingkat tinggi di Islamabad. Pertemuan berlangsung usai sidang Komite Perdagangan bersama Iran, Pakistan. Menteri Perindustrian, Pertambangan, dan Perdagangan Iran, Syed Muhammad Atabak, bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif. Pertemuan membahas penguatan kerjasama ekonomi dan perdagangan kedua negara. Keduanya menegaskan komitmen untuk memperluas hubungan bilateral, peningkatan nilai perdagangan, dan kerjasama berbagai sektor. Pertemuan ini menjadi upaya mempererat kemitraan ekonomi di tengah dinamika kawasan. Negosiasi antara Israel dan Lebanon terus bergulir. Pembicaraan hari kedua berjalan lancar dan mendekati babak akhir. Negosiasi berlangsung tertutup di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Roma, Italia. Pembicaraan bertujuan untuk meredakan ketegangan di sepanjang perbatasan. Pembicaraan di hari kedua ini membahas beberapa hal, di antaranya penarikan bertahap pasukan Israel dari sejumlah daerah dan pengerahan angkatan bersenjata Lebanon. Negosiasi sebelumnya, kedua negara telah bersepakat Israel untuk menarik pasukannya dari 2 kota di Lebanon Selatan. Informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan melalui portal di sindonews.com. Saya Cika Mutaza mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.